Halo YouTube, jumpa lagi dengan saya Rifki. Pada video ini kita akan mencoba aplikasi baru, namanya Logseq. Dan kenapa kita perlu menginstal ini atau menggunakan ini, nanti akan saya jelaskan di video yang lain. Tapi mula-mula kita akan melihat dulu dari website dan cara instalasinya. Dari Google kita kunjungi Logseq. Kemudian di sini ada logseq.com, sudah pernah saya buka, jadi kita tinggal buka saja. Jadi tagline-nya yang dianggap dia penting ya adalah tentang open source knowledge base. Bagaimana kita membangun basis data ilmu pengetahuan kita. Nah, tapi ini jangan bayangkan basis data yang seperti apa begitu. Wah, ini sulit ini nggak cocok buat saya. Ternyata ini sudah saya praktekkan dan sangat cocok untuk sesimpel mengatur keuangan keluarga, sesimpel mencatat perkembangan pertumbuhan anak. Kebetulan anak masih kecil, kemudian yang lebih berkaitan dengan pekerjaan juga pastinya, misalkan mempersiapkan berkas beasiswa, menyelesaikan tugas atau pekerjaan kantor, membuat soal dan kuis UTS, kemudian mengerjakan berbagai proyek, hibah, proposal, dan wah itu luar biasa, sangat luas, aplikasinya sangat luas. Dan saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menginstalnya. Jadi di sini ada tombol download desktop app dan dia support di semua operating system. Kebetulan di tempat saya ini adalah Mac, jadi otomatis nanti yang terdownload adalah versi Macintosh. Tapi jangan khawatir. Oh ya, dan beberapa fitur bisa disimak di sini. Misalkan fitur yang pertama adalah tentang bagaimana kita bisa melihat jejaring ilmu pengetahuan. Enggak ilmu pengetahuan sih, jejaring informasi. Paling tidak informasi itu kalau kita rangkai, maka dia akan tergabung menjadi kumpulan hal-hal yang bermakna. Nah, seringkali ketika kita mencatat, misalkan di Keep Notes, Google Keep, di Google Keep, kemudian mencatat mungkin ada yang mencatat Telegram atau mencatat di WhatsApp, itu atau Evernote, itu informasinya seperti tidak ada kaitannya, saling berpencar. Nah, dengan model database tanpa relasi ini yang ada di dalam Logseq, kita bisa membangun knowledge base versi kita sendiri, dan data yang akan kita masukkan ini bisa data sensitif. Bisa data sensitif karena data ini hanya disimpan secara lokal di komputer kita. Jadi tidak akan, makanya ini ya ada a privacy first. Jadi yang menjadi penekanan adalah data ini kita miliki, kita kelola, dan dia akan hanya ada di satu tempat. Kalaupun kita nanti ingin bekerja dengan multi perangkat, ada laptop, ada HP, ada tablet, kita mau mengelola Logseq dengan berbagai perangkat, maka strateginya juga agak sedikit berubah, tapi tetap masih aman. Kemudian, ini sedikit fitur-fitur, nanti akan saya contohkan di video berikutnya. Sekarang kita mungkin ke instalasi dulu, pilih download desktop app. Kebetulan di sini akan mendownload file installernya DMG. Saya tidak perlu itu. Kemudian nanti ketika sudah ada file downloadnya, DMG-nya di running, kemudian ada file.app itu di drag ke dalam application. Kalau Anda pengguna Macintosh, ini udah biasa ya, melakukan instalasi cukup memindahkan icon.app ke dalam folder applications yang ada di sini. Sesimpel itu instalasi pada Macintosh. Kemudian kalau Windows ya tinggal klik .exe instalasi, kemudian next, tahu-tahu selesai. Dan sampai sana kita langsung buka aplikasinya. Ini untuk setup pertama kali softwarenya, di mana tampilan yang muncul kurang lebih akan seperti ini. Akan kosong ya. Akan kosong. Jadi ini adalah halaman selamat datang pembuka. Hi, welcome to Logseq bla 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 bla. Di sini kalian bisa
membaca sedikit tutorial tentang Logseq itu apa. Intinya adalah dia membuat poin-poin ke bawah ya. Jadi dia sekuensial ke arah bawah, dan kalau di sini dilihat ada judul tanggal. Jadi modelnya adalah jurnal sebetulnya. Bagi teman-teman yang terbiasa melakukan penulisan diary, dear diary, journaling setiap hari, itu sangat cocok dengan Logseq ini ya. Jadi karena setiap hari kita akan memiliki judul baru, yaitu sesuai dengan hari ini. Misalkan ini pada Maret tanggal 20. Kemudian di bawahnya inilah informasi yang akan kita catat, yang penting bagi kita. Nah, nanti di sini akan saya gunakan page, saya gunakan kode dan lain-lain, tapi itu nanti. Nah, ini belum bisa kita apa-apakan ya, karena ini adalah demo graph. Jadi ini adalah demonstrasi saja, tidak akan tersimpan nih kalau kita hancurkan teksnya, maka dia tidak akan tersimpan. Agar dia bisa tersimpan, maka kita perlu klik open di sini. Sehingga kemudian kita membuat sebuah lokasi baru. Misalkan buat di sebuah folder, di mana ya? Di nama saya sendiri. Kemudian saya buat new folder, namanya Logseq. Setelah saya enter, kemudian kita, ini sudah jadi belum? Oh, belum. Klik Logseq kemudian open. Nah, ini adalah tampilan yang sudah bisa tersimpan. Apa yang kita lakukan di sini, maka akan tersimpan di dalam folder Logseq yang barusan dibuat. Di sini langsung terbuat 3 folder ya. Ada journals, ada Logseq, dan pages. Nah, ini default penciptaan foldernya seperti ini. Nah, kalau kita melakukan perubahan, misalkan ini adalah blog pertama saya. Inilah informasi yang pertama kali kita buat, dan langsung di dalam journals pada tahun, bulan, dan tanggal hari ini akan muncul .md. .md itu adalah markdown ya, ekstensi untuk markdown. Bagi teman-teman yang belum terbiasa menggunakan markdown, silakan dicari markdown itu apa dan bagaimana ini sangat cocok dan mudah untuk note taking. Kita coba teks ya, open with text edit. Untuk dibuka, isinya sebetulnya apa sih? Loh, ternyata simple sekali. Pada file name 2022-0320 isinya adalah, ini adalah blog pertama saya. Ya, jadi ini adalah betul-betul informasi yang ada di sini. Kemudian saya bisa membuat blog berikutnya. Ini blog kedua. Kemudian ini saya bikin hubungan antara parent and child blog. Jadi istilahnya kalau ada blog anak dan blog orang tua. Ini blog anak dari orang tua blog pertama. Alah, seperti itulah kira-kira. Ini blog kedua, blog anak-anak. Jadi dia bisa bercabang sampai banyak sekali ya. Lalu kita kembali ke Finder, ke ekstensi ini, di mana setiap kita selesai mengetik maka otomatis ini tersimpan, terperbarui. Maka kita open with lagi dengan text edit, dan tampilannya sesimpel ini. Jadi dia akan mencatat dalam blok-blok seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tombol ya, ada Logseq. Nah, istilah dari Logseq ini adalah graph. Graph itu bukan gambar ya, tetapi graph di sini adalah database. Jadi kalau teman-teman mendalami ilmu basis data, maka ada basis data yang berbasis pada tanpa relasi. Basis data tanpa relasi disebut sebagai graph, dan ini adalah salah satu graph yang kita ciptakan, yaitu graph kehidupan kita. Kemudian kita juga bisa melihat seluruh graph yang pernah kita buat. Kebetulan di sini baru ada satu graph. Saya sudah punya graph, tapi saya sembunyikan, tidak ada di sini. Nah, ini kalau kita buka maka hasilnya ini. Lalu pada journals, yaitu halaman ini, halaman utama. Kemudian ada flashcards,
dimana ini cocok buat teman-teman yang sedang belajar dan sedang melatih diri dalam proses belajar membuat pertanyaan yang jawabannya sudah kita siapkan sendiri. Tapi karena kita mungkin lupa, jadi kita sembunyikan lalu bisa dipanggil kapan-kapan. Kemudian ada graph view. Graph view ini masih kosong, belum ada karena kita tidak memiliki pages, tidak punya halaman. Halamannya yang baru dibuat adalah halaman jurnal. Nah, setelah kita membuat blog sederhana, ini ada blog orang tua, ada blog anak, kita bisa lebih lanjut membuat halaman pertama kita. Halaman pertama itu bisa dibuat dengan cara membuat dengan kurung siku 2 kali. Kurung siku 2 kali ini akan menciptakan halaman pertama. Dan otomatis dia akan berwarna biru atau pokoknya menyala sebagai URL begitu. Dan ini bisa kita klik. Halaman pertama ini bisa menjadi topik yang akan kita kembangkan selanjutnya. Misalkan teman-teman membangun database untuk resep masak ya. Jadi halaman pertama ini misalkan adalah resep masak. Maka isi dari ini bisa seluruhnya adalah resep masak. Kita simpan karena ingin kita mengubahnya dengan nama yang baru. Maka seluruh resep masak bisa ada di situ. Dan di hari ini mungkin lebih diberi kalimat yang lebih memudahkan begitu ya, yaitu hari ini ingin menambah koleksi resep masak. Sesimpel itu. Dan saat kita panggil resep masak, jadi hasilnya adalah seperti ini. Kita kembali ke home, kita lihat ke graph view. Masih belum ada penampakan karena baru hanya 1 pages yang kita buat. Berikutnya adalah kita ingin mengembangkan resep masak ini menjadi beberapa aliran ya. Resep masak, saya ingin punya anak blog. Jadi setiap baris ini disebut sebagai blog dan ini adalah anak blog. Dan pada anak blog kita bisa membuat sesuatu yang berkaitan dengan resep masak. Jadi saya ingin punya hubungan dengan masakan Jawa. Kemudian saya mau ada resep untuk masakan Jepang. Kemudian saya mau punya hubungan dengan masakan Sunda. Ada 3 halaman baru yang kita buat. Jadi total sekarang kita punya 4 halaman baru dari masakan Sunda, Jepang, dan resep masak. Di mana masing-masing ini memiliki backlink. Backlink itu artinya dia sudah menciptakan hubungan ya. Kalau kita lihat ini belum muncul ya. Nah, ini kalau kita lihat di graph view bahwa masakan Jawa, Jepang, dan resep masakan Sunda ini belum saling berkaitan. Kalau kita ingin membangun hubungan, kita kembali ke journals, maka di dalam resep masak kita bisa masukkan masing-masing masakan Jawa, masakan Sunda, kemudian masakan Jepang. Ya. Dari ketiga ini memiliki hubungan kepada resep masak. Ya. Kalau kita menuju graph view, maka resep masak itu akan menjadi node. Node itu titik simpul yang saling berkaitan terhadap cabang-cabangnya. Di mana ini adalah anaknya ya. Anak pengetahuan yang kita bangun untuk membangun pengetahuan tentang resep masak. Kita kembali ke jurnal, maka hari-hari berikutnya kita bisa punya pengembangan tentang macam-macam yang ada di dalam masakan Jawa. Misalkan apa ya? Misalkan rawon ya. Rawon adalah salah satu masakan Jawa. Nah, di dalam membangun sebuah blog, kita bisa plain atau kosongan dengan teks biasa seperti ini saja tanpa diformat-format. Tetapi untuk agar ini lebih informatif, kita bisa memberikan seperti tag. Kalau teman-teman terbiasa dengan Twitter dan Facebook, biasanya kita menggunakan hashtag ya.
Hashtag seperti ini kemudian nanti diikuti dengan memanggil halaman yang sudah pernah diciptakan, yaitu resep masak. Jadi ini bukan rawon, adalah gini aja. Hari ini ini mencari rawon, mencari resep rawon terenak. Kita beri informasi bahwa dia masakan Jawa dan hashtag resep masak. Sekali lagi, ketika kita memilih masakan Jawa, maka terbentuklah link references di mana masakan Jawa disebut beberapa kali di beberapa tempat. Yang pertama adalah disebut di hari ini. Disebut di hari ini pada mencari resep rawon terenak. Kemudian masakan Jawa juga muncul di halaman resep masak sendiri. Dan di resep masak ini muncul beberapa kali link reference yang menuju ke arah sana. Ya, kalau kita menuju graph view belum ada yang berubah karena memang hanya ada 4 halaman yang saling berkaitan di sini. Cuma kalau kita ingin mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan database, apapun yang telah berlalu 2 bulan, 6 bulan yang lalu, mungkin kita lupa ya. Tetapi saat kita klik resep masak, ternyata resep masak kita akan banyak. Setelah kita berjalan waktu 3 bulan, ternyata resepnya tidak hanya rawon. Tentu ada soto, ada apa saya nggak tahu, ada macam-macam lah, ada makanan yang sangat banyak itu dan tanggalnya akan berbeda-beda ya, akan berbeda-beda. Dari situ kita baru mengenal tentang pages dan hashtag. Lebih lanjut lagi, satu lagi, karena mencari resep rawon terenak ini adalah sebuah kegiatan atau pekerjaan dan bisa jadi ini belum kita lakukan, maka di di blog awal, bagian blog awal ini kita bisa menambahkan sebuah komen atau perintah to do. Jadi ada style atau gaya penulisan blog itu yang berisikan sesuatu yang memiliki aksi. Aksi adalah untuk dikerjakan, yaitu to do kan. Jadi kita ingin melakukannya. Nah, di sini ikonnya akan berubah sedikit bahwa dia akan memiliki informasi to do. Ini adalah checklist biasa. Kalau to do ini sudah kita temukan, ternyata resep rawonnya sudah dapat. Tinggal diklik to do-nya, lalu dia akan tercoret yang artinya sudah done atau selesai. Ini kalau kita klik di luar seperti ini, maka yang semula to do menjadi done. Dia akan berubah. Ternyata ini salah klik ya. Ternyata belum done, masih to do. Klik lagi, maka menjadi later. Nah, later dan to do itu sama saja. Di sini terdapat style atau gaya penulisan, maka kita bisa mengubahnya di settings. Di settings kita masuk ke editor, kemudian di preferred workflow atau model cara kita bekerja, itu bisa diganti dari now, later menjadi to do, doing. Kalau saya pribadi lebih suka menggunakan to do, doing. Tapi mungkin lebih intuitif juga istilah now, later. Di sini saya menggunakan to do, doing. Kita selesai, kemudian ini diklik now. Nah, jadi kembali ke to do, done. To do, done. Oke, jadi logic bagi saya, rekapnya adalah membuat blog anak, informasi yang lebih spesifik lagi dengan cabang-cabang. Kemudian kita bisa mengkoleksi beberapa informasi ke dalam satu halaman, dan halaman memiliki anak halaman. Kemudian kita juga bisa meletakkan informasi di dalam sebuah blog, terdapat halaman, dan juga terdapat hashtag sebagai kumpulan informasi yang berkaitan dengan resep masakan dalam konteks ini. Kemudian karena ini adalah kegiatan yang aktif, maka saya akan menggunakan perintah to do bagi saya untuk melakukan to do ke depannya. Jadi ini agar bisa dikerjakan, lalu kalau sudah selesai tinggal dijadikan done. Dan ini cukup klik dan sangat simple. Mungkin kalau satu halaman saja itu kurang kelihatan. Untuk kedepannya kita bisa membangun database yang lebih panjang ya. Jadi bisa sampai
berhari-hari. Jadi ini 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, berkaitan dengan to do, yang keren adalah kita bisa membuat sebuah halaman khusus yang berisikan seluruh informasi tentang apa yang perlu kita kerjakan dan apa yang sudah kita kerjakan. Misalkan di sini saya mau membuat halaman untuk memeriksa semua to-dos. Nah, to-dos di sini akan saya buat menjadi halaman. Caranya adalah klik select to-dos, lalu cukup buat kurung siku, maka otomatis dia akan menjadi halaman baru. Dia akan berwarna biru, dan lalu kita kunjungi halaman ini. Nah, di halaman ini, sekali lagi nih link referensinya akan berasal pada hari ini ya. Di to-dos ini kita bisa membuat sebuah query. Ini query ini yang sakti sih sebetulnya. Kita akan mengquery seluruh to-do. Maka di mana? Oh, ini bukan to-do. Ini harusnya query task to-do. Query task to-do. Saya ingin memunculkan seluruh to-do. Ya. Atau kita juga bisa membuat lagi query untuk seluruh task done. Maka di sini akan muncul seluruh query yang sudah selesai dikerjakan. Kita kembali ke jurnal. Saya ingin menambahkan satu lagi, sesuatu yang sudah saya selesaikan. Done. Yaitu misalkan done sarapan pagi. Berarti dia langsung strike out, tercoret, sudah sarapan pagi. Dengan kita pakai hashtag ataupun kita pakai kurung siku juga oke. Saya pakai hashtag dengan masakan, kali ini masakannya baru, masakan Padang. Ya, jadi ini kita bikin baru masakan Padang. Cuma masakan Padangnya belum masuk resep masak, jadi kita tambahkan nih di resep masak. Kita tambahkan masakan Padang. Tujuannya apa? Saya menambahkan ini. Tujuannya adalah agar masuk ke graph view, di mana masakan Jepang, Jawa, Padang, Sunda itu merujuk pada satu titik pusat, yaitu resep masak. Kembali ke jurnal, di sini sudah di strike out. Lalu kita bisa mampir ke to-dos yang sudah dibuat. Di dalam to-dos, di sini akan mengquery seluruh to-do dan di sini akan mengquery seluruh done. Sehingga kita bisa men-tracking seluruh pekerjaan atau produktivitas kita, apakah betul-betul kita sudah menyelesaikannya atau masih pending. Wah ini misalkan ini sudah berjalan 2 minggu, ternyata kok mencari resep rawon terenak kok belum dikerjakan. Berarti kan kita jadi punya rasa bersalah, ternyata ada hal yang belum kita selesaikan. Tapi kalau hampir mayoritas itu sudah di-done, task done, maka ini akan menjadi prestasi sendiri bagi kita untuk men-tracking bahwa kita bekerja cukup produktif. Nah, query ini nanti akan menjadi bahasan khusus di mana kita bisa memfilter dengan batas hari. Karena kalau kita akan mengquery seluruh task to do dan task done selama katakan ini udah berjalan 6 bulan, maka halaman ini akan terlalu penuh dan tidak efektif lagi untuk men-tracking produktivitas kita. Oke, mungkin itu saja video pertama dari instalasi sampai pengenalan ke Logseq, penggunaannya secara sederhana. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.